Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Beda dari biasanya, saya kali ini mau ngajak kalian jalan-jalan nih. Ikutin terus ya. Nah, sekarang saya udah sampai di kota Jambi. Kira-kira enaknya kemana ya? Kalau saya sih udah punya tujuan khusus. Yuk ikutin. Ya, ini dia tempat tujuan saya. Citra Raya Jambi, Wonderful City, part of Ciputra. Developer terpercaya yang udah ada sejak tahun 80-an, yang proyeknya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan di luar negeri juga ada loh. Yuk kita lihat. Nah, yang terbaru, Citra Raya Jambi ini adalah Wonderful City yang menerapkan konsep kota terpadu, di mana dalam satu kawasan udah ada berbagai fasilitas lengkap yang bisa memenuhi kebutuhan penghuninya. Cuma sekitar 15 menit ke pusat perbelanjaan loh. Ini bisa jadi solusi juga buat warga Jambi yang setahu saya biasanya tinggal di ruko-ruko yang sekaligus jadi tempat usaha. Yuk merapat cari tempat tinggal yang lebih tenang, banyak area terbuka hijaunya, kawasannya tertata rapi. Pastinya kalau kita tinggal di sini berasa every day is holiday. Kalau di Citra Raya Jambi Wonderful City ini, tadi pas saya masuk langsung kelihatan beda dan tertata pastinya. Ini dia beberapa fasilitas, diantaranya dekat dengan Sekolah Al-Azhar, dekat dengan Teras Mendalo, Klinik Ciputra, Indomaret, coffee shop, tempat ibadah seperti Masjid Al-Jabar, juga tempat rekreasi kayak waterpark, eco park, sampai amphitheater. Wah, seru nih kalau tinggal di sini. Udah serba lengkap semuanya. Lalu rumahnya kayak gimana sih? Nah, katanya sih rumah-rumah di sini itu rumah sultan harga rakyat, seperti di klaster Park Avenue ini. Nah, di belakang saya ini ada rumah tipe Azalea, memiliki lebar tanah 7 meter, sedangkan panjang ke belakangnya 15 meter. Kemudian dia memiliki luas bangunan 47 meter persegi. Nah, ini cocok banget buat kalian pasangan muda, pembeli rumah pertama, atau punya keluarga kecil ya. Saya langsung mau info harganya nih. Jadi kayak yang tadi disebut ya, rumah sultan harga rakyat. Nah, rumah tipe Azalea ini harganya mulai dari 500 jutaan aja. Nah, kalian bisa dapat rumah modern keren kayak gini. Murah ya menurut saya. Itu kalian bisa miliki rumah seperti ini dengan fasilitas yang lengkap, lingkungan nyaman, pokoknya terbaik. Kita lihat lagi yuk. Sesuai namanya, Wonderful City, suasana di dalam Citra Raya Jambi ini dibikin senyaman mungkin. Lewat lingkungan yang asri, hijau, makin serasa liburan deh, tanpa jauh-jauh dari rumah. Mantap ya. Sekarang kita bahas spesifikasinya yuk. Jadi rumah di belakang saya ini tipe Azalea. Kalian bisa lihat desainnya modern minimalis, kekinian dengan bentuk atap prisma seperti itu. Ini juga melambangkan modernitas ya untuk rumahnya. Dan seperti kalian lihat juga ini bentuk tarikan garisnya lurus-lurus khas rumah-rumah minimalis. Kemudian kalian bisa lihat banyak sekali jendela atau bukaan di sini. Jadi insya Allah bakalan lebih terang gitu ya, bakalan lebih adem. Dan misalnya dari pagi sampai sore itu kalian nggak perlu nyalain lampu sama sekali. Jadi udah auto terang rumahnya. Kalian tinggal tambahin vitrase aja. Oke, masih di bagian depan kita bahas carportnya. Jadi ini carportnya karena rumahnya lebar 5 meter, dia punya carport yang lumayan besar. Di sini carportnya sekitar hampir 4 meter. Itu artinya kalian bisa taruh mobil sekaligus motor dengan nyaman. Nggak perlu sempit-sempit gitu ya. Kalian masih bisa akses ke dalam rumah. Kemudian juga di sini masih ada taman kecil. Ini juga kalau kalian mau kayaknya masih bisa kalau mau diterusin carportnya sampai sini supaya lebih luas lagi. Tapi kalau mau dikasih hijau-hijau gini juga nggak apa-apa. Nah, mumpung bahas ini, kita bisa lihat di sini. Jadi rumahnya ini udah aman ya, artinya dia udah double dinding tuh. Jadi rumah sebelah dengan rumah kita itu nggak saling satu dinding itu di-share. Itu ciri perumahan yang bagus ya, dia udah double dinding. Kemudian di bagian sini terasnya bisa kalian lihat cukup luas. Ini bisa kalian taruh meja, kursi, atau coffee table gitu ya. Bisa banget. Kemudian di sini ada bukaan berupa jendela yang di sudut ini kaca mati. Ini juga khas rumah modern, ini keren. Asik, low maintenance.
Kemudian di sini bisa dibuka nih jendelanya. Dan ngomongin jendela, ini pakai frame-nya aluminium semua ya untuk jendelanya. Jadi low maintenance, bebas rayap, dan modern banget. Bagus. Oke, terasnya cukup luas, tapi pintunya kita nggak bisa lihat dari depan ya. Nah, karena supaya lebih private lagi, rumahnya pintunya ada di samping nih. Jadi dia menghadap ke samping, nggak kelihatan dari depan sih, tapi itu bagus. Nah, ini dia pintunya. Ukurannya sekitar 90 atau 80 lebih gitu ya. Dengan tinggi sekitar 2,5 meter ini tingginya, bagus. Kemudian pintunya pakai engineering door lapis HPL seperti ini. Kemudian frame pintunya pakai aluminium juga, yang jadi satu dengan jendelanya di sini. Ini warnanya warna aluminium ya. Sepertinya coatingnya coating clear gitu. Oke, di bagian depan sini sebelum kita masuk masih ada bukaan yang asik banget ini. Nah, kalau di atas terasnya kalian bisa lihat topi-topiannya ini gede hingga ke bagian teras sebelah sana dan ke depan pintu bagian sini. Jadi kalau misalnya kalian mau, nanti kalian bisa tambahin kanopi kali ya, kalau misalnya mau lebih ditutup lagi, atau mau begini juga nggak masalah. Nah, dari sini saya bisa lihat atapnya. Jadi atapnya pakai atap beton ya, kemudian rangkanya pakai baja ringan. Kemudian untuk spesifikasi dinding di sini udah pakai full bata merah gitu ya. Jadi ini dindingnya pakai bata merah semua. Mantap. Karena bangunannya luas 47, jadi masih banyak banget area yang bisa kalian manfaatin sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau di sini dikasih pembatas berupa roster, jadi lebih private kalau dari depan sana ya, karena rumahnya memang lebih tinggi. Cuma ketika udah di teras, bisa kelihatan deh, di bagian dalamnya itu ada taman yang cukup luas. Mantap. Di bagian sini juga masih kalian bisa pakai untuk menanam tanaman-tanaman, atau kalian bisa kasih lemari sepatu, bisa duduk-duduk, pasang lepas sepatu dan simpan sepatu kalian di sini, bisa banget. Yuk kita masuk ke rumahnya. Ya tetangga, sekarang kita bahas bagian dalam atau bagian interior dari rumah tipe Azalea. Jadi begitu masuk, kita langsung ketemu ini kayak sejenis foyer gitu ya. Ini bisa buat kalian naro-naro perlengkapan, misalnya kunci motor atau mobil, atau perlengkapan yang kalian gunakan sebelum berangkat atau keluar rumah gitu. Dan enaknya di sini bukaannya gede-gede banget, kayak tadi saya udah sebutkan di depan. Jadi di sini ada kaca yang ini bisa dibuka jendelanya. Tapi karena kalau kalian takut atau ingin lebih private, kalian kasih vitrase seperti ini bisa. Ini udah lumayan nyaring pandangan gitu ya, dari luar nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau mau solid bisa ditambahin dengan yang lebih solid lagi atau lebih tebal, jadi kalian bisa lebih private lagi kalau dibutuhkan gitu. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu area living room. Jadi rumah tipe Azalea ini konsepnya open plan, keren banget. Jadi menyatukan beberapa area dalam satu ruangan ya. Nah, seperti kalian lihat ini ada area living room yang cukup luas ya ini. Padahal dindingnya ini nggak nempel sampai habis loh, tapi bisa seluas ini rasanya. Ini juga layoutnya bagus. Kalian bisa lihat di sini permainan interior. Nah, ini saya disclaimer dulu ya, yang kalian lihat ini interiornya adalah sifatnya opsional, jadi nggak termasuk dalam paket penjualan atau dalam paket pembelian. Nah, tapi kalau di atasnya ini kan kalian lihat nih ceilingnya lumayan tinggi nih, sekitar ada 4 meter ya info yang saya dapat. Jadi tinggi ceiling seperti ini udah standar di rumah tipe Azalea ini. Jadi ini penghawaannya bakalan lebih asik banget, bikin ruangan jadi nggak pengap dan juga makin terasa luas. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini keren banget layoutnya. Tuh, saya suka deh nih. Sofanya juga pemilihannya bagus. TV-nya ya pas gitu jaraknya, terus dikasih karpet di sebelah sininya. Terus kalau kalian perhatiin juga di sana ada detail yang bagus, ada jendela di bagian atas, itu juga meminimalisir ruang gelap atau area gelap di dalam rumah. Itu juga fungsional banget ya. Nggak perlu bisa dibuka kok, cukup di bawah aja yang bisa dibuka. Lalu di samping sini terdapat area taman di dalam rumah. Jadi ini inner courtyard gitu. Aksesnya melalui pintu kaca, pintu aluminium dengan kaca di sebelah sininya. Ini bisa kalian manfaatin untuk mengakses ke bagian taman. Ini tamannya juga masih luas banget nih, tetangga. Nah, ini kan luasan rumahnya 47 meter persegi. Kalian bisa manfaatin suatu saat, mungkin asal nggak berubah fasad ya. Kalau kalian butuh, kalian bisa extend lagi ruangan di sebelah sini. Tapi saran saya pastiin kalau kalian bangun ruangan atau nambah ruangan lagi, jangan dihabisin semua area terbukanya, sisain lah ya, supaya tiap ruangan di dalam rumah kalian dapat udara atau
penghawaan yang bagus gitu. Jadi peran penting taman atau inner courtyard itu sangat vital juga untuk di rumah. Di sini tamannya lumayan besar selain di belakang hingga ke samping. Jadi ini dibikin penghawaan di rumah enak banget. Jendela yang bisa dibuka itu ada di depan, di samping sini dekat living room dan di bagian dekat pintu kaca itu tadi. Nah kalau kalian lihat itu adalah roster yang di teras tadi itu ya. Jadi ini bisa udaranya mengalir dengan bebas di sini. Asik. Nah kalau kalian punya taman seperti ini kan tamannya cantik gitu ya. Taman campurnya ada yang basah, ada yang kering. Kira-kira kalian bikin taman apa nih di area terbuka seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut bahas ke dalam yuk. Nah yang belum saya kasih lihat adalah area ini nih. Seperti saya udah sebut tadi di depan, jadi rumahnya konsepnya open plan atau open space ya. Jadi dia menyatukan beberapa area dalam satu ruangan gitu. Seperti kalian lihat di situ tadi udah kita bahas area living room, dan di belakang living room ini terdapat area dapur dan area dining. Dan ini saya suka banget layoutnya sih, keren ini. Kalau kalian beli rumah ini, kalian bisa foto pas main ke rumah, contohnya tuh kalian foto layoutnya seperti ini. Nah kalian bikin atau cari interiornya yang seperti ini tatanya, jadi bagus banget, enak banget sirkulasinya. Ini kalau area diningnya walaupun rumahnya tidak terlalu besar, ini rumah 47 meter persegi doang loh, tapi terasanya seluas ini. Jadi ini area dining, area makan bisa kalian manfaatin di sini, enak banget ini. Nyambung ya, ketemu dengan area dapur, area masak, dan area cuci piring. Dan di sini juga ada permainan interior berupa cermin ya, bronze mirror nih di belakang saya. Ini supaya kesan ruangnya lebih luas lagi ya. Kemudian ini juga ceilingnya, walaupun nggak setinggi ceiling di area living, ini juga masih cukup tinggi, sekitar 3 meter ada ini. Dan ini dapurnya nih, menurut saya ini dapurnya fungsional banget ya. Kalau misalnya nanti kalian buat seperti ini udah bakalan menjawab kebutuhan masak kalian sih, terutama kalau kalian pasangan muda ya. Mantep ini. Terdapat kabinet atas, kabinet bawah, kemudian ada cooker hood yang bisa mensirkulasikan udara dari masakan kalian. Terus juga ada kabinet yang kebuka, ada yang ketutup dengan kaca seperti ini. Ini keren. Terus di sini juga dibuat kabinet tersendiri untuk lemari es ataupun kulkas. Mantap. Oh ya, untuk lantainya di rumah ini pakai keramik ya. Ini pakai keramik ukuran 40 x 40. Lanjut, area komunal udah semua tuh, area living, dining, kitchen udah semua, dan juga taman udah. Sekarang kita bahas area private. Nah, ini dia. Kita mau masuk kamar tidur anak, adanya di bagian depan ini. Kenapa saya bisa sebut kamar tidur anak? Karena yang ini kamarnya ukurannya lebih kecil daripada kamar yang satunya. Jadi rumah tipe Azalea ini punya 2 kamar tidur ya. Tapi layoutnya bagus ya menurut saya ya. Karena biasanya kalau rumah standar gitu kan, kamar tidur, kamar mandi, kamar tidur. Layoutnya seperti itu. Tapi di rumah tipe Azalea ini, nanti kalian lihat sendiri, beda layoutnya. Ini kamar tidur anak adanya di bagian depan. Luasannya segini. Dan dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke bagian taman di depan. Nah ini bisa dibuka nih, satu aja tapi sisanya adalah kaca mati. Dan ini walaupun satu tapi besar tuh, asik. Ini juga penataannya bagus di bagian sini, bisa untuk meja belajar anak. Kemudian kasurnya juga udah disiapin di sebelah sini. Ini bisa pakai kasur ukuran single 100 x 200 masih bisa, atau kalian mau flip lagi diarahin ke sini kasurnya, bisa banget ditukar ya gitu ya. Dan di sini juga bisa naruh lemari pakaian dengan nyaman. Dan ini kayaknya kalau di rumah contoh pakai disimulasikan kamar anak laki-laki ya. Nggak tahu deh, gimana menurut kalian? Oke lanjut. Di sini pintunya pakai material yang sama dengan di depan, tapi agak beda sedikit finishingnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat kamar kedua. Tapi sebelum kita masuk ke kamar kedua, kita lihat kamar mandinya seperti apa yuk. Sini, cakep ini. Ini dia kamar mandinya, gede loh. Gede nih kamar mandi ukurannya. Nggak seperti kamar mandi rumah-rumah standar developer gitu ya. Ini kamar mandinya tergolong mewah loh. Ya walaupun saya nggak tahu ya, ini sifatnya opsional apa enggak nih kalau yang ini nih. Tapi kalau sanitary biasanya dapat sih, udah include. Nah, tapi kalau ini nih opsional nih. Kayak di bawah wastafel nih ada kabinet gantung, ini opsional. Tapi kalau kayak wastafel, terus kemudian shower, kloset yang basic itu biasanya dapat. Dan ini keren, cukup luas loh ini. Nah, di sini udah dipisah juga area basah, area kering.
Bisa pakai partisi kaca ini, kalau mau ditutup juga bisa. Nah, tapi di sini ada detail menarik, dia turun sekitar 1 hingga 2 cm supaya genangan airnya nggak ke atas gitu ya. Dan yang saya suka lagi, tadi belum saya sebut ya. Nah, ini di koridornya mau ke kamar tidur utama ada kaca ya, partisi kaca yang bikin area sini terang sih. Asik sini, jadi kayak hampir nggak ada area gelap gitu ya di rumah ini. Dan ini bisa dibuka sebagian kalau butuh udara segar. Oke, sekarang saya mau kasih lihat kalian kamar tidur utama. Yuk. Nah, gimana? Bagus kan kamar tidur utamanya? Lebih luas sedikit daripada kamar tidur anak, tapi ini view-nya menurut saya keren karena dia dapat view atau dapat vista ke bagian taman belakang ini. Dan ini bisa dibuka. Ada dua deh, bisa dibuka nih dua-duanya. Ini juga masih pakai material yang sama, yaitu aluminium. Dan tadi kan saya bilang tuh layoutnya beda ya dengan rumah-rumah standar. Biasanya rumah standar kamar, kamar mandi, kamar. Kalau tadi beda, kalian lihat. Kamar, dijeda dulu area. Nah ini area dapur, kamar mandi, baru kamar lagi. Ini layoutnya bagus banget. Kalian harus tonton video ini, kemudian kalian detailin, kalian capture kalau perlu interiornya seperti apa, penataannya buat seperti itu kalau kalian jadi beli rumah ini. Mantap, ini kamarnya cukup luas, bisa ditempatkan kasur ukuran king atau queen di bagian sini. Dan juga bisa naruh atau bisa buat meja rias di antara kasur dengan tempat penyimpanan pakaian ini. Mantap, keren nih. Saya suka. Oke, kita lihat lagi apa yang menarik dari rumah ini. Nah, di sini ada detail yang nggak kalah menarik. Nah, ini kalau kalian perhatiin, di atas kaca-kaca ini, di atas jendela ini, ada topi-topian tuh. Jadi ini letter L gitu ya, topi-topiannya itu supaya hujan nggak tampias ke bagian sini. Ya tetap kalau hujannya deras, tampias sih. Cuma nggak akan sederas itu, nggak akan jadi ngalir ke air terjun karena sudah diantisipasi dengan adanya topi-topian ini ya. Bentuknya L sepanjang jendela. Cakep sih, detail yang menarik. Gimana, asik ya? Desain rumahnya menarik, didukung juga sama fasilitas lengkap di Citra Raya Jambi Wonderful City. Areanya sendiri seluas 1000 hektar, wow, dan ada di lokasi strategis termasuk dekat dengan rencana jalan tol Trans Sumatera. Selain tipe Azalea ini, ada juga tipe Astrantia dan rumah terbaru tipe Viola yang harganya Rp166 juta. Hanya di Citra Raya Jambi Wonderful City, ada rumah yang harganya di bawah 200 juta dengan fasilitas selengkap ini. Mantap! Kalau masih penasaran, kalian bisa cek detailnya di website Citra Raya Jambi Wonderful City. Linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Gimana? Kalau kalian lagi di Jambi, kalian bisa langsung visit aja ke Citra Raya Jambi. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!